Selamat pagi saudara-saudari semua. Setelah kita membaca kitab Ester, kita membaca 2 pasal Amsal, dan 2 pasal ini juga termasuk pendek, dan pas Mazmur ini menggunakan nama yaitu menuju bait suci, yaitu di orang Israel dulu waktu mereka menuju berziarah menuju Yerusalem dari segala penjuru, datang ke Yerusalem. Mereka di situ berziarah, datang ke bait suci. Di pasal 15 pertama, di situ bertanya terlebih dahulu, sebelum masuk bertanya dahulu, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh di gunungmu yang kudus? Di sini yaitu para penziarah bertanya. Kemudian ayat 5 sampai 5 itu jawaban imam. Imam menjawab mereka, dan dalam situasi itu kita pakai sekarang di gereja kita. Waktu kita naik eskalator, dan juga ada seorang pastor berdiri di depan pintu, dan di situ jemaat bertanya, siapa yang boleh datang untuk di sini menyembah? Maka pastor itu menjawab, yaitu dia yang berlaku tidak bercara, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tujuannya apa? Sebelum kita datang menyembah Allah, beribadah, Allah ingin bertanya kepada kita terlebih dahulu, apakah hati kita adalah orang yang tidak bercara, orang yang benar. Sebab menyembah Allah dengan kebenaran. Sebelum kita masuk bait suci, sebelum kita kebaktian, bukan berkata apakah kamu waktu bawa pujian suaramu fales, adakah bawa persembahan, ataukah kamu persembahan sejati, tetapi ini yaitu ibadah yang sejati. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, di luar bait suci, di rumah atau di tempat kerja, apakah kamu orang yang berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil? Sesungguhnya ibadah yang sejati adalah ibadah dengan menggunakan kehidupanmu. Jadi Mazmur ini membantu kita setiap orang untuk merenungkan kehidupanmu dalam beribadah. Beribadah bukan hanya di dalam bait suci, bukan terjadi di bait suci. Waktu imam membaca 10 syarat ini, pada saat jemaah mendengar, maka dia akan bertanya pada dirinya sendiri, terhadap atasanku, terhadap orang bawahanku, apakah aku berkata yang benar terhadap tetanggaku? Adakah aku melakukan kejahatan terhadap mereka dan temanku pernah perlu? Adakah aku menolong tetapi mengambil keuntungan? Ini setiap orang bertanya sebelum masuk bait suci. Hati kita harus selaras, baik di bait suci, di depan kemah pertemuan. Yang pertama kita lihat yaitu mezbah penebus dosa. Banyak hal yang tidak benar, yang tidak adil kita letakkan di sana, baru kita bisa bertemu menghadap Allah. Dan kita hari ini bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita orang yang demikian? Dan waktu berikutnya kita serahkan kepada Pastor Joshua. Salam saudara-saudari semua. Terima kasih Atim telah membahas tadi
Berikan tepuk tangan untuk beri semangat baginya. Mazmur 15. Pasal 15 ada sangkutnya dengan pasal 14. Pasal 14 mengatakan, mereka ketakut. Ayat pasal 14 ayat 15 dikatakan, di sanalah mereka ketimpa kejatuhan yang besar sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Di ayat 7 dikatakan, ya datangnya kiranya dari Sion keselamatan dari Israel. Kita tahu kalau di terjemahan Cina, ya, tetapi di teks ahli bertanya siapa. Kemudian ada tanda tanya. Kiranya keselamatan bagi orang yang datang Sion, jawabnya Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Di sini dikatakan menyebut Sion. Sion datang dari Sion. Tuhan mendatangkan keselamatan dari Sion. Kemudian di Mazmur 15 dikatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu diam di gunung Sion. Kemudian di Sion mendapat keselamatan dari Allah, pelindungan Allah. Sebelum dikatakan Allah menyediakan pelindungan. Di sini disebut siapa yang dapat memperoleh pelindungan Allah, siapa yang dah boleh menumpang dalam kemah Allah, dan sini selalu bertanya siapa. Pasal 14 juga dikatakan siapa, itu merujuk pada Allah, yaitu Tuhan. Seluruh Israel komunitas Allah. Temanya di sini bukan merujuk pada orang asing. Ini merujuk pada umat Allah. Berbicara terhadap komunitas 10 perintah Allah, yaitu komunitas yang mengikat perjanjian Allah sebagai umat Allah, walaupun menghadap Musa telah mengikat perjanjian dan sunat, tetapi apakah mereka umat Allah? Perkara ini hari ini bertanya pada diri kita sendiri. Mazmur waktu ditulis, Mazmur ini ditulis sebelum mereka diangkut ke pembuangan di zaman raja-raja. Mazmur yang mengatakan satu upacara yang disebut liturgi Taurat, yaitu dalam penyembahan atau upacara liturgi. Di depan Mazmur yaitu profetik dari segi nubuatan. Di zaman yang rusak, kita harus menjadi nabi. Seperti Yeremia, tas jatuhnya Israel, dia tetap bangkit menjadi nabi. Dia juga ada pemandangan nabi dan melihat orang jahat. Bagaimana sampai satu orang, tidak seorang pun orang yang baik. Dilihatnya orang jahat ini, mereka menyerang umat Allah. Yang disampaikan di pasal 14 bukan dimaksud dengan itu bukan dirujuk pada orang asing, tetapi itu juga merujuk pada komunitas 10 Allah yang
bagian orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Allah. Tetap dia melihat dari komunitas dalam yang mengikat perjanjian dengan 10 perintah Allah, tetapi tidak seorang pun yang berbuat baik, semuanya melakukan kejahatan, menindas orang lain. Nabi melihat mereka menjadi takut, tapi melihat orang benar diam dalam komunitas umat Allah. Tasawuf 14:15 menyatakan kaum yang melakukan kebenaran, Allah diam di tengah-tengah mereka. Di dalam satu generasi Allah menyertai orang benar. Ini menggunakan pandangan Nabi melihat dunia yang rusak ini. Ya tentu dia melihat demikian, dia berdoa dan juga mendeklarasikan dan juga melihat Allah menyelamatkan umatnya sendiri. Sampai di pasal 15, siapa itu umat Allah? Siapa umat Allah yang sejati itu? Dia berbicara terhadap umat Israel di zaman raja-raja, terhadap kerajaan Israel, terhadap kerajaan Yahuda. Mereka sampaikan siapakah umat sejati Allah. Di pasal 15 berkata, Tuhan, siapa yang boleh numpang dalam kemahmu? Siapa yang diam di kudungmu yang kudus? Bukan setiap orang dalam 10 perintah Allah yang telah disunat dan juga telah melakukan upacara tertentu, mereka umat Allah, bukan. Di sini yang ditanya. Siapa yang boleh datang di gunung yang kudus? Dan juga di Mazmur 20 bertanya, siapa yang bisa naik di gunung Allah yang kudus? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela. Kita melihat bagi pemazmur, tempat ini adalah liturgi Taurat. Seluruh liturgi Taurat kita terjemahkan Torah, yaitu Taurat atau acara sakramen dari Taurat atau pohon kehidupan. Siapa yang boleh masuk dalam siapa yang boleh diam gunung Allah yang mendapat perlindungannya? Pasal 14 merupakan petunjuk seperti nubuatan. Di sini di pasal 15 merupakan yaitu seperti sakramen dari Taurat. Mereka datang untuk beribadah kepada Allah. Mereka di pintu gerbang bait suci di luar, belum masuk di ruang kudus. Sampai di pelantaran di depan pintu, pasal 24 Mazmur menyatakan perkara latar belakang ini. Mereka waktu di pintu, mereka akan bertanya, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Apakah saya boleh? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh menumpang dalam kemahnya, yang boleh diam di gunung yang kudus? Mereka akan bertanya. Maka imam di dalam akan menjawab, yaitu ayat kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Imam akan bertanya, apakah kamu berlaku tidak bercela? Kakimu, apakah berlaku tidak bercela? Nanti kita akan menyebutkan apa yang melakukan apa yang adil, apakah
lidahmu tidak menyebarkan fitnah? Apakah yang kamu ucapkannya itu kenyataan yang kamu lakukan? Apakah dengan kebenaran dan keadilan? Mazmur, para imam akan bertanya. Kita lihat ayat kedua sampai ayat kelima, ayat ketiga sampai dengan 5. Itu penjelasan ayat kedua, yaitu jawaban ayat pertama. Yang dari 3 sampai 5 yaitu apa yang dimaksud, yaitu yang berlaku tidak tercela orang yang bagaimana itu. Jawabannya di ayat 3 sampai 4 sampai 5. Ini adalah seperti acara atau upacara atau sakramen dari Taurat. Sebelum masuk ruang kudus, mereka bertanya dan imam akan bertanya dan orang akan merenungkan dan menjawab, mengoreksi diri sendiri. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, bukan kamu orang Israel, kamu boleh masuk. Tetapi sungguh kamu harus berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kalau tidak, kamu tidak bisa masuk dalam hadirat Allah. Kamu mencela, kamu mengotori kekudusan Allah, kemuliaan Allah, dan kamu juga mengotori, menajiskan bait suci Allah. Ini adalah sakramen dari Taurat, dan bagi kita hari ini melihat Taurat yaitu pohon kehidupan, kita harus masuk dalam hadirat Allah, di dalam rumah Allah dari muda sampai tua. Tidak bercela seperti dikatakan dalam Mazmur, dia yang diam dalam pohon kehidupan di kebun Allah. Jadi kita bisa masuk dalam hadirat Allah sebagai umat Allah dan mendapat perlindungan Allah. Kita adalah pohon yang kehidupan yang ditanam oleh Allah. Kita terlebih dahulu ayat pertama. Siapa yang boleh menumpang dan diam dalam kemah atau gunung kudus Allah? Menumpang dan diam. Menumpang yaitu diam sementara. Seperti kamu tinggal di hotel diam sementara, kemudian diam di kudus, di gunung yang kudus, yaitu gunung kudus Allah yang kudus. Kamu boleh diam di situ. Allah memerintah Musa waktu hadirat Allah turun. Gunung Sinai tidak boleh disentuh. Semua dalam kekudusan semut. Jadi di sini mengatakan kudus Allah, yaitu masuk dalam kekudusan Allah. Kita memiliki kekudusan Allah dan perlindungan Allah. Kita sebagai umat Allah. Siapa yang boleh menjadi umat sejati Allah? Di ayat 14 ayat pertama dikatakan juga orang yang mereka tidak sadar semua orang melakukan jahat, yaitu mereka yang mereka tidak berakal, yang memakan habis umat Allah. Siapa umat Allah? Yang melakukan kejahatan, yang tidak berakal budi, walaupun mereka
Israel, tetapi dia bukan umat Allah. Mereka memakan umat Allah. Dan orang-orang ini apakah bisa masuk di dalam gunung Allah? Tidak boleh. Yang masuk dalam gunung Allah dalam perlindungan Allah, sebab Allah melindungi umatnya. Maka di sini disebut diam. Diam dalam kemahmu, diam di gunung yang kudus. Itu adalah umat Allah. Siapa yang boleh menjadi umat Allah? Siapa yang bisa masuk di dalam bait suci Allah yang dilindungi oleh Allah? Ini adalah poin pertama. Kemudian yang kedua, menyediakan jawaban, yaitu dia yang melakukan tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kaki mereka yang mereka perbuat, hati mereka, mulut mereka harus kudus. Di sini disebut melakukan yang berlaku tidak bercela. Imam bertanya, kamu pikirkan apakah kamu yang berlaku tidak bercela? Kita lihat di kitab Kejadian pasal 17 ayat pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di teks asli bersama Mazmur 15, yaitu berlaku tidak bercela. Sama. Yaitu Abraham di umur 99 tahun. Kamu lihat Allah hendak memberkati dia. Dia 100 tahun dia melahirkan Ishak. Tuhan memberkati dia, menunggu telah cukup lama, dan datanglah ujian Tuhan. Di atas 99 Allah menampakkan diri padanya. Abraham, kamu 99 tahun. Allah menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku. Walk before me. Kelakuan. Berlaku di hadapanku dengan tidak bercela, dengan tidak bercela. Hidup dengan tidak bercela, atau berlaku dengan tidak bercela. Seluruhnya complete. Apa yang dimaksud dengan complete atau sepenuhnya? Maka kita akan berpikir atau segenap hati, ya, dalam segala hal. Mengapa kita bisa seluruhnya dengan tidak bercela? Apakah seluruh tidak punya sedikit pun celah? Saya pikir mungkin tidak juga, sebab di Mazmur 14 dikatakan orang yang tidak ada yang baik, walaupun orang mencari Allah pun. Bahkan di kitab Roma diperluaskan lagi, kita pun tidak ada orang pun yang benar. Kita hidup karena kasih karunia. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia. Bagaimana kita bisa bagi saya melihat di pasal 5 pertama, bagaimana kita hidup tidak bercela?
yaitu Abraham berlaku di hadapan Allah, dan Allah berfirman, akulah Allah yang Maha Kuasa, yaitu Abraham, kamu harus sepenuhnya percaya bahwa aku Allah yang Maha Kuasa. Waktu menghadapi orang Kanaan, kamu harus percaya. Jangan menyembah berhala mereka, dan kamu harus menjadikan aku maha besar dan meninggikan nama, jadilah aku sebagai Allahmu. Ini hal yang tidak mudah, sebab di kanan semuanya penyembah berhala di mana Abraham tinggal. Mereka menyembah ilah mereka dan punya upacara mereka sendiri. Bagi Abraham, dia di situ adalah orang asing. Dia di situ berkata, Tuhan adalah Allahku, Tuhan Maha Besar. Dia mengikuti Tuhan Allah, berjalan menghadapi ke situasi apapun yang dia andalkan adalah Tuhan Allah. Tuhan berfirman, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Yang dalam penanggapan saya, yang tidak bercela yaitu iman. Di dalam melihat kitab iman, di kitab Roma melihat iman juga, karena kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Imam berkata yang berlaku tidak bercela yaitu harus punya iman, bukan mengandalkan tubuhmu yaitu umat Israel, tapi apakah hatimu, yaitu menyatakan hatimu adakah iman yang menyatakan apakah dalam hatimu ada percaya pada Allah, dan kelakuanmu apakah sungguh percaya kepada Allah. Saudara, semua zaman kita yang rusak ini tidak ada yang adil. Apa yang hendak dikatakan oleh orang di media, mereka bisa seenaknya saja. Dan kita pun tahu pemerintahan atau politik pun sangat gelap. Siapa punya kuasa, siapa punya jadi penguasa, dia yang mengambil keputusan, setiap keputusan dan latar belakang, bukan kebenaran dan keadilan, tapi latar belakang mereka adalah kekuatan dan kekuasaan. Kekuasaan, siapa yang punya kuasa, siapa yang punya kekayaan, dia berkuasa, yang menentukan segalanya. Bahkan saya melihat di hakim, di dalam hakim juga iya. Jadi kita harus bangkit menjadi nabi, kita harus bangkit menjadi raja, bangkit untuk bersuara. Tapi saya juga tahu, untuk berdiri di mimbar yang mengatakan, yang menyampaikan teguran sangat sulit. Dulu sulit, sekarang tambah sulit. Sebab di sini ada media, tetapi sekarang sebagai gereja, sebagai pendeta, sebagai pohon kehidupan, kita harus sampaikan, kita harus berbicara. Yang berlaku tidak bercela, tidak ada seorang pun yang sanggup lakukan. Hanya orang-orang yang mengandalkan Yesus Kristus yang dapat melakukan, dan orang-orang yang percaya Yesus dapat melakukan. Berlaku salah, boleh bertobat dan mendapat pengampunan dari Allah. Jadi kita perlu pengampunan dari Allah. Di dalam kasih karunia Allah, kita menjadi orang yang tidak bercela. Amin. Sungguh kita harus percaya pada Allah. Kita percaya Allah Maha Kuasa,
hari ini kita sampai pada langkah apakah kita percaya Allah kita yang mengatasi segalanya, termasuk kekuasaan manusia, bahkan kekuatan atau dari media. Ini iman kita. Tapi saya percaya Allah kita, Dia berkuasa atas segalanya, yang berdaulat atas segalanya. Apa yang kita lihat dan kita alami sekarang akan berlalu. Walaupun itu nyata, tapi yang nyata itu pun akan berlalu. Hanya kekekalan Allah dan kehendak Allah untuk selama-lamanya. Amin. Walaupun serangan sekarang, bahkan orang-orang yang sekarang menyerang kita akan berlalu. Sungguh akan berlalu. Bahkan mereka pun ada saatnya ketakutan, seperti yang disampaikan di dalam kitab di pasal 14. Di sana mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab mereka makan habis umatku seperti makan roti. Mereka tidak berakal, mereka tidak mengenal Allah, mengira tidak ada Allah. Sesungguhnya kita punya Allah, Dia Allah yang maha kuasa. Di sini salah satu pihak menganggap Allah tidak ada Allah, yang satu pihak lagi yaitu Allah yang maha kuasa. Ada Allah yang maha kuasa. Dengan bersamaan juga orang Israel punya perbedaan yang besar. Orang yang menjadikan Allah yang Allah maha kuasa, dia berjalan di hadapan Allah seperti Abram. Dia diberkati, dia mendapatkan tanah milik pusaka. Ini disebut yang boleh dalam gunung Allah yang kudus, diam dalam perlindungan Allah. Sebab dia orang yang berlaku tidak bersalah, melakukan apa yang adil dan apa yang mereka perbuat yaitu hal-hal yang tidak bertelah dan yang adil. Mereka lakukan kebenaran, yaitu kebenaran yang mereka lakukan, yaitu pohon kebenaran yang adil dan benar. Tapi orang lain bisa menfitnahmu, bisa menyelewengkan yang nyata. Tapi kita tidak perlu takut, sebab kita punya Allah yang maha kuasa. Kita tetap mengatakan kebenaran dalam segenap hati. Yaitu mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Yaitu kebenaran. Saudara semua, apa yang kamu pikir dan apa yang kamu katakan, yaitu kebenaran dalam hati, yaitu air yang manis, bukan air yang pahit. Orang-orang yang demikian, orang yang melakukan yang tidak bersalah, melakukan yang adil, berlaku di hadapan Allah yang adil, mengatakan maka tidak ada ketakutan bagimu, dan terus mengatakan kebenaran dan terus melakukan kebenaran. Maka ini adalah pohon kehidupan yang seperti disampaikan di Mazmur pasal 1 yang disampaikan oleh Pastor Hokit kemarin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berlaku di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ini adalah pohon kehidupan, dan pohon kehidupan ini tidak akan goyah, sebab Tuhan
mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan tahu jalan orang benar, Tuhan melihat, Tuhan tahu jalan kita. Hari ini orang yang menyerang kita di tempat kerjamu, orang-orang yang menyerangmu, saya beritahumu bahwa orang-orang ini akan berlalu. Ikutilah terus Allah yang Maha Kuasa. Terus lakukan yang tidak bercela, yang melakukan yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati, maka orang-orang yang menyerangmu akan berlalu. Allah akan menaikkan kamu, sebab jalanmu tidak akan goyah. Di dalam tempat kerjamu kamu menjadi pohon kehidupan dan menyatakan Allah. Ayat 345 ini menjelaskan di pasal kedua. Pasal kedua, dia sendiri, mulutnya yang bagaimana, hubungan dengan temannya bagaimana, dia tidak menampakkan celah kepada tetangganya, yaitu dia yang tidak mendapat celah, yaitu melakukan kata-kata yang tidak benar atau hal-hal yang jahat. Ada orang yang berkata tanpa berpikir, telah dikatakan, tidak perlu berpikir. Yang sering kita sebutkan ngomong sembarangan, selalu membuat cerita. Saya berpikir, saya tuh merasa sangat lucu. Mereka bisa saja mengarang-arang cerita. Orang yang berlaku tidak percaya melakukan yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, ini mereka satu punya kuasa. Tetapi kita sebut orang yang pohon kehidupan. Jadi seperti Allah mengapa menyatakannya dengan pohon kehidupan. Pohon di dalam Alkitab dikata pohon kehidupan merujuk pada umat Allah, kerajaan yang kudus, umat pilihan Allah, raja, umat Allah, imam, konsep yang sangat berlimpahan diberikan kepada kita, dan semua itu diberikan kepada kita dan dikerjakan oleh Allah, dan Allah yang membimbing. Ini kehendak Allah yang kekal. Ini dinyatakan dalam pohon kehidupan, termasuk juga keselamatanmu, sebab Allah yang menyelamatkanmu. Jadi kamu punya iman untuk melayani Allah, dan konsep ini dalam kebenaran dinyatakan dengan pohon kehidupan di kitab Kejadian pasal kedua, pohon kehidupan. Bahkan pasal 3 dikatakan, kalau kamu makan pohon kehidupan ini akan hidup selamanya. Sampai di kitab Yesaya, Allah menanam menjadi pohon kehidupan di Yesaya pasal 61 dinyatakan, yaitu minyak sukacita, ya, agar kamu memakai jubah kebenaran, pohon tanaman Allah, pohon kebenaran, tanaman Allah. Bahkan di sini menyebut mereka disebut dengan pelayan Allah, yaitu pohon kehidupan. Hari ini kita percaya Yesus, setelah kita percaya Yesus, kita ya juga pelayan Allah, kita menjadi pohon kehidupan. Bahkan disampai kitab Wahyu, pohon kehidupan ini tiada lagi kutuk dan menyembuhkan. Mereka tidak perlu lagi ada terang matahari, terang bulan, tetapi terang
Allah sendiri menyerang mereka sebab mereka menjadi raja selama-lamanya. Allah hendak memberikan kepada umatnya anak-anak Allah. Sini saya katakan, pohon kehidupan tidak menfitnah, dia tidak berdusta, dia tidak mengarang-arang. Yang ia katakan itu adalah yang benar. Dia tidak melakukan kejahatan dengan sesamanya, dalam komunitasnya, dengan tetangganya. Dia tidak membuat celaan bagi kawannya. Dia sendiri tidak mengarang-arang untuk menfitnahnya. Pada saat orang memfitnahnya, dia juga tidak melihat kekuatan orang itu lebih besar, dan mereka berkata-kata yang banyak. 10 kata telah menjadi kebenaran, mereka mengikuti dia. Mereka tidak lakukan demikian. Seperti dikatakan di Mazmur pasal pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang di pohon kehidupan tidak mengikuti nasihat orang fasik dan juga mengikuti arus dunia. Mereka, pohon kehidupan, tidak suka hal-hal yang menggosip atau hal-hal yang atau kata-kata yang menyerang orang lain, yang mencela orang lain. Ini mengingatkan kita, janganlah jadi orang-orang demikian. Janganlah menyerang orang lain, melihat perkara orang lain. Dia punya Allah pasti akan menyelesaikannya. Kita percaya Allah yang Maha Kuasa, jadi kita tidak akan melakukan balasan. Kita tetap lakukan yang tidak bercela, dan kita percaya Allah yang Maha Kuasa. Pada saat kita melihat di ayat keempat, kita katakan orang pohon kehidupan itu yang bagaimana, yaitu dia yang di matanya merendah sikapnya, yang matanya merendahkan orang-orang yang tertolak, orang-orang yang melakukan kejahatan tentang kejahatan yang kebenaran. Mereka adalah orang-orang milik iblis, orang-orang jahat, evil. Mereka menolak, tidak bersama dengan mereka, atau menyingkirkan mereka, tidak mengutamakan mereka, menghina mereka. Tetapi di sini di sini memuliakan kemuliaan, yaitu memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang memuliakan Tuhan, kamu akan tahu, maka hormatilah dia. Tetapi orang-orang yang menolak, kamu singkirkan. Dia mengambil keputusan terhadap orang jahat, dia harus memandang rendah, merendahkannya, atau memandang hina. Bahkan orang-orang jahat ini, mereka ditindas, dia tidak berubah. Saya memandang rendah orang jahat ini. Orang jahat ini menyerang aku diserang, aku rugi, tapi aku tetap berpegang aku menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. Walaupun orang-orang yang melakukan kejahatan, aku tidak akan takut, dan saya bersumpah untuk terus mengikuti Allah, menjadi pohon kehidupan. Seperti yang terus dikatakan di ayat di sini, yaitu tidak menyebarkan fitnah, tidak berlaku jahat terhadap
temanmu, tidak menimpakan celah pada tetanggamu. Bahkan di ayat ke-5 dikatakan tidak meminjam uang dengan makan riba dan menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Menerima suap, orang yang menyerangmu, kebanyakan mereka menerima suap. Ada tujuan. Ada tujuan mereka. Waktu mereka berunding, sesungguhnya ada tujuan. Mereka mencapai tujuan, maka lakukan itu. Jangan demi uang, demi keuntunganmu sampai kamu menerima suap. Tapi tetaplah jadi pohon kehidupan. Orang yang jadi pohon kehidupan, mereka bisa masuk dalam kemah Allah, boleh diam di Kudus, Gunung Kudus Allah. Dia bisa bertumbuh dalam Kudus Allah. Di dalam Kudus Allah yang pohon yang ditanam Allah dan juga punya janji, yaitu siapa berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya, seperti dikatakan di Mazmur pasal 5, jalan orang fasik menuju kebinasaan, tetapi Tuhan mengenal jalan orang benar. Orang benar orang fasik akan goyah, tetapi orang benar tidak akan goyah. Mengapa kita tidak akan goyah? Sebab Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Perkara sekarang terjadi, walaupun kita dirugikan, tetapi kita bersumpah kita tidak akan berubah. Kita tetap untuk menjadi pohon kehidupan, tidak akan goyah selama-lamanya. Pada saat hidupmu terus berjalan, maka kamu akan melihat hidupmu akan berkelimpahan. Kamu dinaikkan Allah, duduk bersama para bangsawan, sama bangsawan kerajaan Allah. Kamu akan mendapatkan kemuliaan kerajaan Allah, sebab segala sesuatunya akan diberikan Allah padamu. Ini yang disampaikan di kitab Yesaya 61 ayat 4. Kamu menjadi pohon kehidupan yang dinyatakan di antara bangsa-bangsa. Kamu menjadi tanaman puji-pujian, puji-pujian di bangsa-bangsa, sebab kamu adalah tanaman Allah. Allah itu Allah Maha Kuasa. Hari ini disampaikan padamu, Tuhan ingin kamu menjadi pohon kehidupan. Ya, tentu saya sampaikan konsep yang saya sampaikan, saya ulangi sekali lagi, jadi waktu cukup panjang. Tetapi saya sampaikan, Yesus adalah pohon kehidupan. Amin. Tapi pohon kehidupan Yesus ini sangat lihai. Kita hanya bagian dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah juru selamat kita, bukan Dia Allah kita, bukan. Maka Allah menjadikan kita lebih kecil sedikit darinya. Kita yang diselamatkan olehnya. Tetapi terhadapmu Dia mempunyai kehendak yang sangat tinggi, bukan hanya diselamatkan saja. Kiranya kamu mengerti. Kalau mengerti, untuk memberikan semangat bagi saya. Amin. Mohon Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Saya percaya kebenaran akan semakin dipahami sebab kita punya Allah. Amin. Haleluya. Tuhan, di bait suci-Mu tiada bandingnya. Engkau menunjukkan jalan-Mu, jalan kehidupan, sehingga hidup kami tidak bercelah. Tuhan, kami berterima kasih. Roh Kudus, kami menyambut Engkau untuk menerangi kami, menyambut Engkau, membimbing hati kami, menyembah-Mu untuk menghadap padamu. Haleluya.
切的寻求你。 Tuhan, kami 主 ingin 啊，因为你 mencari 是值得我们一生委身给你的主。主啊，我们渴慕你。 Tuhan, kami ada rindu. 主啊， Tuhan, 是 kami 的， ingin selamanya diam di dalam 在你的殿中何等的美好。 untuk bertemu di 主啊，我们 kemuliaan 渴慕你。 Tuhan, aku rindu akan Engkau. 父啊，我们渴慕你。 因为 Tuhan, 你的 kami 爱在我们当中。 mencari. 谢谢你创造我们，救赎我们。 弟兄姐妹，我们一起开口同声，我们来赞美我们的神，因为让我们清早就可以来殿中寻求他。 Kita 今 datang 天的经文 saudara 说 semua di hari ini 耶和 dikatakan 华 ayat 谁能进去 Tuhan, 你的帐 siapa yang dapat 谁 menumpang 能 dalam 住在你 kemahmu, 的圣 siapa 山 yang boleh 谁能 diam di gunungmu yang kudus. 一个艺人都没有。 Sesungguhnya satu orang pun tidak. Tetapi karena kita ada Yesus, oleh karena Yesus, kamu dan aku, mari kita bersama, kita memuji Tuhan Allah kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan. Dia mengenal kita. Dia yaitu pohon kehidupan, keputusan yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena Dia kita ada di hari ini, mari kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan, kami ingin menyatakan kasih karunia, terima kasih dari beribu-ribu orang Engkau memilih kami di dalam keselamatan-Mu. Kami bisa mengenal terima kasih Engkau membimbing kami ke gereja sehingga kami setiap pagi mendapatkan penyediaan firman-Mu sehingga hidup kami berubah. Terima kasih Engkau memilih kami sebagai pohon kehidupan. Tuhan, kami mau meneladani Engkau, kami bersyukur dan memuji Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Dikatakan dalam ayat, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Terima kasih Engkau memberikan jawaban bagi kami, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, Engkau menerangi hati kami. Apa yang kami lakukan, yang kami perbuat, hati yang kami pikirkan, inginkan, dan mulut yang kami sampai katakan Bapa. Pada saat Abraham umur 99 tahun, Engkau menyapakan dirinya kepadanya. Engkau memperkenalkan dirimu. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan, kami datang di hadap kami ingin menjadi orang yang hidup di hadapan-Mu dengan tidak bercela. Saudara-saudari semua, berapa umur di harimu, di hari ini juga renungan pagi ini berkata kepadamu, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Yaitu orang yang beriman, yang kita percaya, yang kita kerjakan, perbuat, yang kita pikirkan, inginkan, apa yang kita katakan, apakah itu menyatakan Allah atau pohon kehidupanmu mempunyai kehidupan, atau yang kita katakan apakah kita
menghina orang, menindas orang, marah kepada orang, mengata kata-kata, memfitnah orang lain. Tapi apakah mulut kita akan memberi semangat, penghiburan, membangun kebenaran, kenyataan? Tuhan, Roh Kudus, Engkau datang di hadapan kami untuk menolong kami. Tuhan, Engkau tolong kami di dalam terang-Mu, agar kami terus merenungkan. Kami sering-sering berkata, kami tidak mengerti apa itu pohon kehidupan. Tapi jelas ditulis dengan jelas. Dan Engkau berkata, Tuhan, Engkau adalah hidup. Engkau datang untuk memberi hidup. Dan bagaimana dengan kami, Bapa? Hidup kami juga kami berikan pada orang lain, dan juga memberi penghiburan, menjadi penghiburan bagi orang lain. Bapa, apakah itu kami juga, hidup kami demikian? Bapa, tolong kami jelas dalam kebenaran-Mu, tetapi kami sangat dibutakan. Kami takut, kami menolak, tidak berani. Bahkan banyak orang yang memilih untuk lari, melarikan diri. Bapa, tolong kami untuk percaya pada kebenaran, berpegang pada kebenaran, mengikuti kebenaran. Dalam seberapa sulitnya, kami tidak akan goyah, kami tidak akan mundur, agar kami terus mengikuti Engkau, agar kami di dalam Engkau, dalam kesesakan kami, semakin yang kami raih, yaitu semakin beriman. Tuhan, jagalah kami, berkatilah kami. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih atas penjagaan-Mu. Saudara-saudari semua, kalau kamu tahu di dalam hatimu apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu ucapkan tidak berdasarkan iman, atau ada kalanya juga ada selalu membedakan tentang kebenaran dan kejahatan, mohon saat ini, mohon Tuhan ampuni kita. Tuhan, ampunilah kami. Kami datang di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau dengan hati yang suci. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Tuhan, kami sebagai wakil gereja di bumi ini, mewakili saudara-saudari kami mengaku akan kesalahan kami. Saya mendengar ada sepasang suami istri terus berdoa agar merindu agar mereka percaya Tuhan, tetapi anak-anak mereka tidak mendengar, dan akhir mendengar mereka, anak-anak ini merasa ayah ibu saya yang sangat saleh ini sering ke gereja, tetapi mereka sering bertengkar, mereka tidak akur di gereja dan di rumah berbeda. Jadi anak-anak mereka berkata, aku tidak ingin percaya Yesus. Tuhan, kami orang yang demikian. Kami kurang
percaya kepadamu pada saat kami menghadapi badai kehidupan. Kami bertanya, di mana Engkau Tuhan? Dengan dasar apa kami bisa bertanya dengan Tuhan? Ampunilah kami yang tidak percaya ini. Ampuni kami selalu membedakan yang jahat dengan yang benar. Setiap yang kami katakan kami tidak menepati, bahkan yang kami lakukan seperti tidak apa-apa, tetapi di dalam hati kami menggerutu. Tangan kami melakukan seharusnya tidak dilakukan, tapi kami dengan berstatuskan Kristen, kami memalukan namamu. Tuhan, ampunilah kami pada saat kami diserang oleh musuh kami. Kami marah, kami tidak terima. Tapi sesungguhnya di dalam setiap keadaan terjadi, Engkau ingin agar hidup kami lebih lagi untuk mengandalkan Engkau, memiliki gambaran Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami agar kami percaya kepada Engkau. Kami bersedia untuk dengan kasih karunia kami berdiri teguh. Kami tidak akan goyah sebagai 360 derajat pohon kehidupan ini yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, beri kami agar terus melangkur yang Engkau percayakan kepada kami. Kami bersedia dengan oleh karena kasih karunia kami hidup seperti gambar dan rupa-Mu. Tuhan, kami tahu kami tidak sanggup mengandalkan kami sendiri, kami bisa melakukan kesalahan, tetapi kami bersatu hati datang di hadapan Engkau. Kami berseru Roh Kudus untuk menolong kami. Saudara semua, mari kita berseru, mohon Roh Kudus datang agar memberikan kita iman seperti Abraham. Di umur 99 tahun Engkau berfirman kepadanya. Sama juga kami hari ini, Tuhan, Engkau memilih kami sebagai pohon kehidupan, umat kerajaan, imam, bangsa yang kudus. Tuhan, mohon Tuhan agar beri kami, agar iman kami semakin bertambah. Tidak menyamakan hina dengan lidahnya yang tidak berbuat.
yang tidak berlaku bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tuhan, kami berterima kasih. Dengan firman-Mu kami nyatakan, saya mengundang Allah bertiga, kita deklarasikan firman Allah dengan doa membaca di dalam ayat 3, 4, 5 kita bersama. Kita katakan kita yang kalau kita ada 3 orang, seorang satu ayat, saling memberkati. Mari kita baca, berdoa. Kamu orang pohon kehidupan, kamu tidak akan melakukan hal ini. Mohon Tuhan untuk melepaskan kita dari hal-hal ini dan tidak terjerat dalam jeratan ini yang tidak menyebut Tuhan, yang tidak menyebarkan tolong aku Tuhan untuk yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temanku, yang tidak menimpah celah kepada tetangga, yang memandang hina orang yang tersingkir, dan memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan minta. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Pastor Joshua membagikan ayat ini. Dia perintahmu kepada engkau, biar
selalu diam dalam hati kami, loh hati kami. Tuhan tolong kami, kami tidak melakukan apa yang kami bacakan. Jadikan kami orang yang terbuka, memberi dan memberi kehangatan yang penuhin kasih, penuh dengan harapan, memberi kesempatan bagi orang dan juga yang positif. Tuhan, Roh-Mu memenuhi kami, hidup kami Engkau curahkan dalam hidup kami, sebab Engkau berkata pada saat kami melakukan berlaku pohon kehidupan, tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, Engkau buat kami agar iman kami tidak tergoyahkan di dalam keluarga kami sebagai imat yang rajani, tidak akan goyah, dan dalam mengikuti Engkau melainkan Engkau mengasih jalan pohon kehidupan ini juga tidak akan goyah. Tuhan, tolong kami, sertai kami memuji Engkau dalam Yesus. Amen. 哈利路亚。 Mazmur 92 ayat 2. Dia akan hidup dalam pohon kehidupan. Dia hidup di peliharaan Allah. Di masa tuanya orang akan berbuah, dipenuhi untuk menyatakan Tuhan. Di ayat 12 ya, Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma yang tumbuh subur seperti pohon aras, seperti taman di bait Allah, di pelayan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus saya nyatakan, kamu adalah orang yang berlaku yang tidak bercela, berkata-kata yang benar, melakukan yang benar. Sebab kamu bersumpah, walaupun sendiri dirugikan, tidak akan berubah. Bahkan memandang orang-orang yang jahat, tidak mengikuti mereka, dengan menghormati, memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Allah berkata, anakku, kamu adalah pohon kebenaran, pohon kehidupan yang aku tanam. Di dalam nama Tuhan Yesus berberkati, kamu akan bertumbuh betul seperti pohon korma, pohon aras di Lebanon,
yang ditanam di bait Allah, yang bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua kamu diam di dalam kemah Allah yang di Gunung Kudus Allah, menjadi umat Allah sebagai pelayannya, sebagai pohon kehidupan. Dari sekarang sampai masa tuamu, kamu masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, memberitakan Allah yang nyata, Allah yang benar. Kamu berjalan di dalam Allah, seluruhnya tidak bercela, sebab kamu hendak menyatakan bahwa Allah itu benar, tidak bercela. Allah menyertaimu, apa yang kamu kerjakan. Tuhan memberkatimu dan selalu kesehatan selalu menyertaimu. Tuhan akan menanammu, membangunmu. Kehidupan jalanmu akan terus berjalan, akan semakin penuh dengan kelimpahan hidup. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan.